Gunung Merbabu terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang. Siapa sangka, gunung yang begitu indah dengan lautan awannya ini terdapat tempat yang dianggap sakral. Salah satunya adalah makam keramat Panembahan Ngabehinoto atau Syekh Abdullah Abdul Mukti, seorang bangsawan keturunan Kesultanan Surakarta. Pada September 2013, ada kasus penipuan CPNS yang melibatkan salah satu oknum guru honorer dan seorang oknum anggota kepolisian Polresta Magelang. Dari kasus tersebut, kerugian yang diderita korban mencapai 2 miliar lebih. Pengalaman ini dialami seorang guru honorer yang menjadi salah satu korban sekaligus tersangka. Setelah kasus itu terbongkar, ia gelap mata hingga nekat melakukan ritual pesugihan di keramat Panembahan Ngabehinoto. Namun, apa yang ia lakukan selalu gagal dan selalu tertipu. Suara tangis dan tawa kuntilanak, sosok pocong yang bermunculan, genderuwo, dan semua jenis hantu lokal yang terpikir di kepala Kartono itu semua pada berdatangan mengganggu ritualnya Kartono. Namun Kartono berusaha memberanikan diri, menguatkan hati, menenangkan pikirannya, terus fokus membaca Al-Quran, membaca surat jin. Ketika mata sudah mulai lelah, namun tetap dipaksa melek, terdengar suara kereta kencana mendekat ke samping rumah Gus Arif dengan sosok pengendara yang begitu menakutkan. Hampir saja Kartono lari pontang-panting lompat dari pondok. Namun dia ingat, dia sedang tirakat. Kalau sampai gagal, habislah nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Gunung Merbabu, salah satu gunung yang disakralkan, dianggap angker di Pulau Jawa. Gunung Merbabu erat kaitannya dengan kebudayaan atau kerajaan-kerajaan masa lalu yang bercorak Hindu. Di lereng-lereng Gunung Merbabu ada beberapa lokasi yang dianggap keramat. Bahkan ada pula makam beberapa tokoh kerajaan di masa lampau yang sering dan banyak dikunjungi para peziarah untuk mengalap berkah. Karena beliau-beliau ini dianggap mempunyai karomah semasa hidupnya. Tak jarang pula ada oknum-oknum yang tertutup akal sehatnya, yang terlena terkena bujuk rayu setan, memanfaatkan tempat-tempat seperti itu dijadikan sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Di salah satu lereng barat Gunung Merbabu, tepatnya masuk area Kabupaten Magelang, di sebuah dusun yang masuk Kecamatan Pakis, di situ pun ada sebuah makam yang konon katanya sosok yang dikebumikan di tempat itu
adalah sosok bangsawan keturunan dari Kesultanan Surakarta. Sering dikunjungi para peziarah, namun ternyata sosok yang konon bergelar syekh, tapi oleh sebagian orang malah dijadikan tempat untuk melakukan kontrak pesugihan. Hal ini dialami oleh salah satu baraya KMS yang memang bertahun-tahun mengikuti kita, yang saat ini sedang bekerja menjadi TKI di luar negeri sana. Beliau dari tahun 2016 merantau di sebuah negara di benua Eropa. Dan hingga sampai saat ini pun beliau masih ada di sana. Dan kisah ini adalah kisah nyata yang beliau alami pada tahun 2013 yang silam. Kisah pengalaman nyata yang hampir membuat beliau kehilangan keluarga, mati konyol akibat kontrak pesugihan yang beliau lakukan. Mas Kartono, salah satu baraya KMS yang berasal dari Kabupaten Magelang. Mas Kartono adalah seorang guru honorer. Waktu itu, beliau menjadi seorang guru di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Magelang. Beliau adalah sarjana pendidikan, lulusan dari sebuah universitas pada tahun 2008. Namun sudah jadi guru honorer semenjak tahun 2005. Bahkan beliau ini merupakan ketua paguyuban guru honorer di kecamatan di daerah Magelang. Waktu itu, sebagai seorang ketua paguyuban, tentunya Mas Kartono sering didatangi oleh orang-orang atau para politikus di saat-saat musim pemilu. Janji-janji para politikus yang meminta dukungan kepada Mas Kartono adalah janji untuk mengangkat Mas Kartono menjadi PNS. Tapi janji hanya tinggal janji. Bahkan para pejabat yang punya hubungan dengan Kartono hanya bisa memberikan janji saja tanpa ada realisasi sama sekali. Satu ketika, Mas Kartono ada acara rapat di sebuah sekolah. Rapat yang dihadiri para guru dan para kepala sekolah tingkat kecamatan di daerah Magelang. Waktu itu, Kartono bertemu dengan seorang kepala sekolah dari sekolah lain yang bernama Mas Joko. Mas Joko tinggal tak jauh dari Candi Borobudur. Di sela-sela menunggu jadwal rapat, Mas Kartono dengan Mas Joko, mereka berdua terlibat pembicaraan yang begitu intens. Tentunya yang dibicarakan adalah tentang nasib para guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi tapi belum juga mendapat kejelasan. Saat itu, di tahun 2013, Mas Joko berbisik kepada Kartono, "Mas Kartono, anak saya beberapa waktu lalu baru selesai pemberkasan CPNS." "Loh, kok bisa, Pak?" "Ya bisa, Mas. Tentunya kita jangan ngambil jalur yang biasa. Kalau ingin cepat jadi PNS, jadi abdi negara, Mas Kartono harus ngambil jalur belakang.
jalur belakang. Maksud Pak Joko ini apa, Pak? Joko terlihat menengok ke kiri dan ke kanan, takut diketahui atau terdengar oleh orang lain. Begini, Mas, anak saya selesai pemberkasan CPNS dari Kementerian Keuangan. Kebetulan saya kenal orang dalam di kementerian itu, dan beliaulah yang mengurus semua kebutuhan untuk anak saya. Hingga sekarang anak saya ini sudah resmi jadi PNS, bahkan SK-nya pun ada di rumah. Kalau Mas Kartono mau, nanti cobalah main-main ke rumah ke Magelang. Tahu kan rumah saya? Ya tahulah, Pak, yang dekat Borobudur kan? Ya, main saja ke sana. Kita bicarakan di rumah. Karena terus terang saja, jatahnya, kuotanya sedikit. Hanya orang-orang yang ada hubungan saja dengan beliau-beliau yang duduk di kementerian yang bisa mendapat jatah seperti anak saya, ucap Pak Joko. Lalu rapat pun dimulai. Tak terasa hari sudah sore, rapat selesai. Lalu Kartono pun bergegas pulang. Sepulangnya di rumah, Kartono yang waktu itu memang masih tinggal dengan mertuanya. Mereka ini berasal dari keluarga yang sejahtera, bukan orang biasa. Waktu berkumpul dengan istri dan mertuanya, Kartono pun cerita apa yang tadi diinformasikan Pak Joko sewaktu di sekolah. Hati-hati Kartono, biasanya hal seperti itu zaman ini banyak penipuan. Tapi kayaknya nggak mungkin, Pak. Soalnya kata Pak Joko, ini resmi dari Kementerian Keuangan, Pak. Ada orang dalam di sana yang bisa bantu kita, ucap Kartono. Mertua Kartono pun terdiam, sedangkan istrinya hanya bisa mendengar sambil berpikir keras pula. Mas, terus kata Pak Joko bagaimana? Ya kalau kata Pak Joko, kita disuruh silaturahmi ke rumahnya sambil memperlihatkan bukti kalau anaknya itu sudah resmi jadi PNS, bahkan sudah dapat SK pula. Katanya kuota ini tidak tergantung kelulusan. Mau S1 ataupun SMA bisa. Masa iya sih, Mas? Ya pasti bisa lah. Orang dia ini, dia kan orang dalam. Tentunya koneksinya begitu banyak dan punya wewenang. Bagaimana kalau nanti kita main saja ke rumah si Pak Joko, biar semua lebih jelas. Setelah banyak pertimbangan, akhirnya mertua Kartono dan istrinya pun setuju. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Kartono beserta istri dan anaknya langsung silaturahmi ke rumahnya Pak Joko. Sesampainya di rumah Pak Joko pun memperlihatkan semua bukti kalau anaknya memang sudah jadi PNS lewat jalur orang dalam dari Kementerian Keuangan. Di mana di situ Pak Joko memperlihatkan SK CPNS-nya, seragam, bahkan uat diklat pun diperlihatkan kepada Kartono. Tak ada keganjilan dari semuanya. Betul-betul resmi. Tak ada kesan kalau itu penipuan. Kartono pun tertarik. Bahkan Pak Joko berkata saat itu, Mas Kartono, kalau Mas Kartono dan istri tertarik, nanti saya kenalkan sama kenalan saya ini, yang orang kementerian ini. Biar nanti kalian bertemu dan bisa lebih paham, lebih yakin kalau saya ini nggak main-main, ucap si Pak Joko.
yang menurut Pak Joko, orang dalam di Kementerian Keuangan yang membantu anaknya itu bernama Pak Wahyu. Dan kata Pak Joko, biaya uang pelicin untuk mempermudah mereka semua diangkat jadi PNS nanti itu sekitar 180 juta. Tentunya Kartono dan istrinya tergiur. Selepas pulang dari rumah si Pak Joko, Kartono dan istrinya pun menceritakan semua itu kepada mertua si Kartono. Mertuanya mendukung penuh, bahkan siap membantu untuk masalah pendanaan. Lalu, waktu itu Mas Kartono menghubungi nomornya Pak Wahyu yang diberi oleh Pak Joko. Di situ dalam percakapan waktu itu, Kartono dan Pak Wahyu sepakat untuk bertemu di salah satu hotel di daerah Ambarawa. Selepas menentukan jadwal, percakapan di telepon saat itu pun terputus. Dan di hari yang sudah mereka berdua sepakati, Kartono beserta istri dan mertuanya langsung menuju hotel tempat pertemuan dengan orang-orangnya Pak Wahyu. Sesampainya di hotel yang dimaksud, menunggu di lobi hotel, Kartono terus kontakan dengan Pak Wahyu yang saat itu sedang meluncur menuju ke hotel itu. Betul saja, ketika datang, Kartono semakin yakin kalau Pak Wahyu ini memang orang kementerian. Dikawal segala macam, atribut seragam dan sebagainya. Betul-betul nyata. Pengawalannya pun bisa dibilang cukup ketat. Singkatnya pertemuan terjadi. Di situ Pak Wahyu langsung meminta uang yang sudah disepakati, yang saat itu pun dibayar cash oleh mertuanya Kartono. Selepas membayar cash uang pelicin kepada Pak Wahyu, keluarga Kartono dan kelompok Pak Wahyu pun berpisah dengan kesepakatan nanti akan melakukan pertemuan di minggu depan masih di hotel yang sama. Waktu terus berlalu, mendekati waktu pertemuan, Pak Wahyu pun nelpon Kartono, di mana telepon dari Pak Wahyu ini mengatakan khusus untuk Mas Kartono, apabila mau menambah orang lagi, istri ataupun keluarga, dapat diskon hanya perlu bayar pelicin 100 juta. Tentunya siapa yang tidak tergiur? Waktu awal ngasih kan cuma 180. Sedangkan istrinya Kartono nanti ditawari yang diskon 100 juta. Kartono pun sepakat. Lalu bertemu kembali di hotel yang dulu masih di daerah Ambarawa, hotel yang sama. Di situ uang langsung diberikan. Kartono istrinya itu langsung mengisi formulir dan segala macam, bahkan mengumpulkan berkas seperti SKCK, ijazah, dan yang lainnya. Semua komplit. Tak ada kesan sama sekali kalau Kartono terjebak dalam suatu alur para mafia penipu CPNS. Selepas selesai, saat itu diklat ditentukan akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2013 di Jakarta. Kartono pun setuju, hanya mengikuti alur sesuai perintah dari Pak Wahyu. Namun selepas kejadian itu, Pak Wahyu kembali menelpon Kartono, di mana Kartono ini disuruh Pak Wahyu untuk mencari peserta diklat lain. Masing-masing dari satu orang nantinya, Kartono akan mendapatkan fee sebanyak
juta. Kartono tertarik dong, karena dia yakin ini orang dalam dari Kementerian Keuangan, nih asli, bukan tukang tipu. Kartono pun membicarakan itu dengan sang istri. Ya, istrinya setuju karena semua sudah begitu percaya. Akhirnya esok harinya Kartono menemui kawannya, sebut saja namanya Mas Supri, yang merupakan anggota kepolisian berdinas atau bertugas di Polresta Magelang Kota. Selepas bertemu di tempatnya Mas Pri, kawannya Kartono ini, Mas Pri pun membantu Kartono untuk merekrut calon peserta diklat. Karena buat Mas Pri, keuntungannya ya lumayan besar. Sampai akhirnya terkumpullah 9 orang peserta diklat, yang dari 9 orang ini Kartono dan Mas Pri dapat fee sebesar 45 juta. Lumayan dong. Cuman rekrut doang dapat fee sampai 45 juta. Dan dibayarkan nanti pas waktu diklat di Jakarta. Bukan hanya merekrut para calon peserta diklat, pemberkasan langsung dilakukan, disetorkan langsung kepada Pak Wahyo, yang dimana waktu itu mereka semua selalu berkumpul di rumahnya Mas Pri ini, yang merupakan seorang polisi. Peserta didik pun kan merasa terjamin keamanannya, karena ini yang rekrut mereka asli anggota polisi, bukan yang ngaku-ngaku polisi. Mendekati waktu penjemputan, kan nantinya para peserta diklat ini dijemput sama orang-orangnya Pak Wahyo, dibawa ke Jakarta, karena diklatnya langsung di Jakarta Pusat. Sebelum itu, Pak Wahyu pun menelpon Kartono, menawarkan lelang mobil dinas di Kementerian Keuangan, di mana menurut Pak Wahyu harga mobil dinas seperti Innova, Panther, dan yang lain itu hanya 100 juta per unit. Dan unitnya banyak pilihan. Kartono membicarakan itu ke mertuanya. Mertuanya tertarik, tak tanggung-tanggung langsung ngambil 3 unit. Bayarnya cash. Kartono pun menawarkan lelang mobil itu kepada para peserta diklat yang lain. Soalnya kan Kartono dapat fee juga nantinya selepas tiba di Jakarta waktu diklat. Tentunya para peserta diklat pun tertarik dan tanpa pikir panjang langsung membeli beberapa unit mobil lelang yang katanya dari Kementerian Keuangan. Tepat tanggal 24 Mei 2013 adalah hari di mana waktu penjemputan para peserta diklat. Dari pagi, Kartono, Mas Pri, dan para peserta diklat lain itu sudah saling kontekan dan meluncur langsung menuju ke rumah si Mas Pri. Semua peserta diklat berkumpul di rumahnya Mas Pri menunggu jemputan bis dari Pak Wahyo dan orang-orangnya. Namun apa daya, sampai tengah malam, sampai jam 12 malam, Pak Wahyu dan orang-orangnya tak bisa dihubungi, kontak diblokir, mobil jemputan tak kunjung datang. Tentunya Kartono beserta Mas Pri yang jadi perekrut para peserta diklat kebingungan. Karena para peserta diklat ini memberikan tuntutan, menuntut mereka berdua. Sadarlah Mas Pri dan Kartono kalau mereka jadi korban penipuan si Pak Wahyu, sosok mafia yang mengaku sebagai orang Kementerian Keuangan. Yang tentunya kasus ini di tahun 2013 lalu viral di Magelang sana. Teman-teman orang Magelang pasti masih ingat lah. Karena kerugian
yang diderita oleh para korban di luar Mas Pri dan keluarga nih, itu mencapai 2 miliar. Gak main-main, 2 miliar. Kerugian para korban penipuan, di luar kerugiannya si Mas Kartono beserta keluarga. Wong Mas Kartono aja kan dia dan istrinya, ditambah mertua ngambil mobil 3 unit. 300 udah 500 juta lebih tuh. Mas Kartono doang. Belum ini para peserta diklat yang direkrut Kartono dengan Mas Pri. Stres lah Kartono dan si Mas Pri ini. Para peserta diklat yang tertipu menuntut kepada Kartono dan si Mas Pri, meminta dikembalikan uang yang sudah mereka setorkan. Yang nagih, yang nuntut, bahkan ancaman dilaporkan ke polisi, membuat Mas Kartono hampir nekat mau diri. Dia merasa hidupnya sudah begitu hancur, hutang di mana-mana. Sedangkan mertuanya menuntut pula kepada Kartono karena Kartono kurang teliti, main percaya begitu saja kepada Joko beserta si Pak Wahyu. Hari demi hari Kartono lalui dalam ketakutan, dalam kepanikan. Sampai akhirnya, waktu itu Kartono yang sudah begitu nekat, dia pun memilih jalan lain. Malam hari, Kartono sengaja datang ke sebuah mata air yang begitu angker di desanya. Yang sebut saja nama mata air itu Sendang Kamulian. Datang ke Sendang tengah malam, bukan mau bertapa atau mencari wangsit. Tapi setibanya di Sendang angker itu, Kartono berteriak dengan lantang, meminta agar para penghuni Sendang muncul, memakan dirinya, menelan bulat-bulat. Karena Kartono sudah merasa gagal dalam hidupnya. Lelah batin, lelah jiwa, lelah pikiran, akhirnya membuat Kartono tertidur lelap pada tengah malam itu. Nah, ketika Kartono tertidur di Sendang, tak ada hal aneh apapun yang dialami oleh Kartono. Namun, ketika menjelang adzan subuh, dari arah pohon besar di sebelah selatan Sendang, terdengar suara yang begitu jelas berbicara kepada Kartono. Kartono, pergilah, temui kawanmu Pramono. Dia mungkin bisa membantu mencarikan jalan keluar untukmu. Ucap suara misterius dari pohon besar di arah selatan Sendang Kamulian. Kartono pun bergegas bangun. Lantas dia langsung pulang kembali ke rumah. Dan pagi harinya, Kartono yang memang sudah begitu stres, kasusnya tentang penipuan sudah diketahui oleh semua warga kampung tempat tinggalnya. Bahkan ketika Kartono berjalan, ketika berpapasan dengan beberapa orang, mereka seolah menghindar dari Kartono sambil membicarakan di belakang Kartono. Tapi Kartono tidak terlalu menggubris mereka, karena dalam pikirannya hanya terfokus bagaimana caranya untuk lepas dari masalah yang sedang menimpa dirinya. Kartono pun langsung menuju rumah Pramono, kawan dekatnya Kartono. Pramono ini memang dikenal dia begitu menyukai hal-hal yang berbau mistis. Lantas setibanya di rumah Pramono, Kartono diterima dengan begitu baik. Kartono pun tanpa banyak
basa-basi, langsung menceritakan permasalahan yang sedang dia hadapi. Namun ternyata Pramono sudah tahu masalah si Kartono. Ton, semua warga di kampung ini sudah tahu permasalahanmu. Begini saja, kalau memang wangsit itu datang dari Sendang Kamulian, itu sepertinya memang petunjuk untukmu. Iya mas, tolonglah, tolong saya mas. Saya sudah bingung. Mau jalan hitam, jalan apapun, ritual seperti apapun bakal saya lakukan mas. Saya lebih baik mati daripada tak bisa lepas dari kasus ini mas. Begini saja Ton, kalau memang kamu sudah nekat seperti itu, nanti kau ikutlah denganku ke lereng Gunung Merbabu. Ke lereng Merbabu? Kemana mas? Ke sebuah daerah Dusun Ngabean, masuk Kecamatan Pakis. Di sana ada kuncen yang pasti bisa bantu permasalahan kamu. Tapi kau harus ingat Ton, sekali kau berjalan di jalur ini, kau tak bisa lepas, kau tak bisa balik Ton. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Saya dah nekat, dah buntu pikiran saya mas. Mau ritual sesat atau ritual apapun, pasti saya lakukan mas, ucap si Kartono. Pramono pun hanya bisa menghela napas saja. Kawannya ini betul-betul sudah tak bisa dinasehati lagi. Namun sebagai teman, Pramono tentunya peduli kepada Kartono. Walau tak bisa membantu dengan materi, minimal bisa membantu memberikan jalan untuk lepas dari masalah kepada Kartono. Singkatnya, hari Kamis saat itu, Kartono dibawa langsung oleh Pramono ke Dusun Ngabean di daerah lereng Gunung Merbabu. Karena lereng barat Gunung Merbabu ini masuknya memang di Kabupaten Magelang. Ada 2 jalur pendakian di sana, kalau tak salah gitu kan. Setibanya di Dusun Ngabean, Kartono dibawa ke sebuah rumah yang cukup sederhana, yang katanya rumah itu adalah rumah juru kunci makam yang bernama Mbah Ronggo. Kartono langsung dikenalkan kepada Mbah Ronggo. Kartono, dia pun menceritakan semua masalah yang menimpa dirinya. Bahkan Kartono menyatakan kesanggupannya untuk melakukan ritual apapun sesuai dengan perintah dari Mbah Ronggo. Mbah Ronggo beberapa kali menanyai kembali Kartono, karena tak boleh ada sedikit pun keraguan. Ritual yang akan mereka lakukan nanti adalah ritual pesugihan. Bah, ritual sesat apapun bakal saya lakukan, Mbah. Yang penting masalah saya bisa selesai. Mbah Ronggo bayangkan saja, Mbah. 2 miliar, Mbah. 2 miliar uang yang harus saya ganti ke para korban penipuan, Mbah. Yang padahal saya sendiri ini korban, Mbah. Saya juga korban. Kerugian saya lebih besar daripada mereka, ucap Kartono setengah menangis sampai berurai air mata. Ya sudah, kalau memang kau sudah nekat, nanti malam ikut dengan saya, ucap Mbah Ronggo. Akhirnya Kartono beserta Pramono pun hari itu tinggal dan diam di rumah Mbah Ronggo untuk menunggu waktu ritual nanti malam. Bahkan saking kasihannya si Mbah Ronggo ini, semua keperluan sesaji disiapkan langsung oleh Mbah Ronggo. Begitu jarang juru kunci sebaik si Mbah Ronggo.
Lalu malam harinya, Kartono dibawa berjalan kaki oleh Mbah Ronggo dan Pramono. Yang dituju mereka bertiga ternyata adalah makam atau kuburannya Panembahan Ngabehinoto, bangsawan keturunan Kesultanan Surakarta, yang bahkan oleh sebagian orang diberi gelar dengan sebutan Syekh Abdullah Abdul Mukti. Kalau udah Syekh berarti kan mestinya jalur putih. Nah, disinilah hal unik yang terjadi di makam Panembahan Ngabehinoto yang tidak semua orang ketahui, bahkan mungkin warga di sekitaran Dusun Ngabean pun tak tahu. Kalau di makam Panembahan Ngabehinoto itu ada pula orang-orang yang melakukan ritual pesugihan. Setibanya di area makam, itu ada 3 cungkup bangunan, di mana cungkup bangunan paling tengah adalah makamnya Panembahan Ngabehinoto atau Syekh Abdullah Abdul Mukti beserta dengan Condrogati dan abdi kinasihnya. Sedangkan bangunan yang ada di bagian depan sebelah kanan itu adalah makamnya Cari Kasel Suro Diningrat beserta dengan istri. Dan makam yang ada di ujung kiri, bangunan yang ada di ujung kiri itu adalah makamnya prajurit setianya Panembahan Ngabehinoto. Bahkan di depan makam bangunan si prajurit ini tersebar beberapa makam pula, tapi bukan makam manusia, namun makamnya kuda-kuda kesayangan Panembahan Ngabehinoto. Mbah, kita mau ritual di mana, Mbah? Ritual akan kita lakukan langsung di makamnya Panembahan Ngabehinoto. Sadarlah Pramono dan Kartono. Ternyata Mbah Ronggo ini bukan hanya sebagai seorang dukun, tapi memang beliau adalah juru kunci dari makam Panembahan Ngabehinoto. Karena pintu makam yang terkunci di gembok itu kuncinya ada di Mbah Ronggo. Ikuti saja. Namun ingat, nanti Simbah yang akan membuka ritualnya. Selepas itu, Mas Kartono, silahkan ritual sendiri. Rapalkan mantra yang tadi diajarkan Simbah waktu di rumah. Harus fokus. Apapun yang terjadi, jangan sampai membuat Mas Kartono batal. Ada cirinya. Kalau nanti ritual berhasil, Mas Kartono tak usah mampir ke rumah saya. Langsung saja pulang ke rumah. Dan jangan mampir kemanapun. Tapi kalau Mas Kartono ritualnya nanti gagal, itu cirinya Mas Kartono posisi duduk bersilanya akan berbalik menghadap ke tembok. Ucap Mbah Ronggo malam itu. Kartono pun paham. Lalu gembok dibuka oleh Mbah Ronggo. Suasana mistis dari dalam pemakaman pun langsung terasa. Di dalam bangunan itu ada beberapa makam. Yang salah satunya adalah makam kuburannya Panembahan Ngabehinoto. Dinding-dinding kuburan itu dialasi atau ditutupi oleh kain putih. Aroma kemenyan, aroma dupa masih tercium. Begitu wangi bercampur dengan aroma minyak wewangian di sekitaran makam Panembahan. Masuklah ke dalam mereka berdua. Pramono menunggu di luar karena dia tak ada keperluan apapun selain mengantar si Kartono. Selepas di dalam cungkup makam, mereka berdua duduk bersila menghadap kuburannya Panembahan Ngabehinoto. Lalu Mbah Ronggo
memulai ritual pembuka. Dupa dibakar, sesaji diletakkan di samping kuburan. Ini betul-betul ritual yang jelas-jelas sesat. Panembahan Ngabehinoto yang dianggap seorang wali dengan nama Syekh Abdullah Abdul Mukti malah dinodai kuburan leluhur-leluhur orang Jawa ini. Orang ningrat dari Kesultanan Surakarta dinodai dengan cara seperti itu. Mohon maaf, kelakuan Mbah Ronggo itu sudah masuk ranah penistaan, cagar budaya leluhur masa lalu. Tapi itu hanya pendapat Akang saja. Mungkin tiap daerah punya pemahaman yang berbeda. Tapi jangan kalian tiru, jangan kalian ikuti kelakuan Kartono dan Simbah Ronggo. Selepas selesai melakukan ritual pembukaan, Mbah Ronggo kembali berpesan kepada Kartono. Mas Kartono harus fokus. Fokus kepada permintaan dan masalah Mas Kartono. Sambil terus merapalkan mantra yang sudah Simbah ajarkan. Simbah akan menunggu di luar dengan Mas Pramono. Silahkan. Sekarang urusan Mas Kartono dengan sosok yang ada di tempat ini. Hanya sampai di sini, Simbah mengantar Mas Kartono. Kartono hanya mengangguk mengiyakan saja. Mbah Ronggo bergegas keluar, menutup pintu cungkup makam, meninggalkan Kartono duduk bersila ritual sendirian. Selepas ditinggalkan oleh Mbah Ronggo, agak sedikit merinding Kartono karena dia duduk bersila menghadap 3 kuburan. Namun Kartono yang sudah begitu nekat, dia pejamkan mata dan langsung merapalkan mantra yang diajarkan Mbah Ronggo berulang-ulang. Sambil hati dan pikirannya fokus kepada permasalahannya. Awalnya, tidak ada hal aneh apapun yang dialami oleh Kartono. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hanya ada hembusan-hembusan angin kecil yang bertiup lirih di belakang pundaknya Kartono. Namun, selepas 3 jam Kartono melakukan ritual begitu husu, ada hal aneh yang di luar akal sehat terjadi di dalam cungkup bangunan makam. Mulai terdengar suara riuh angin. Angin yang begitu bergemuruh, begitu kuat. Hawa laut langsung tercium di hidung Kartono. Kartono lalu mendengar suara terjangan, suara demburan ombak di dalam bangunan cungkup makam. Yang padahal posisi kuburan Panembahan Ngabehinoto itu kan adanya di lereng gunung. Di kampung, dekat area pesawahan, laut begitu sangat jauh. Ada sedikit ketakutan di hati Kartono. Gemuruh ombak, desiran angin yang begitu kuat masih terdengar di telinga Kartono. Sampai ada suara yang begitu lembut membangunkan Kartono. Bangunlah. Buka matamu. Itulah suara lembut yang terdengar oleh Kartono. Dan ketika Kartono membuka matanya, dia terbelalak kaget. Dia sudah berada di sebuah aula seperti istana. Dan di hadapan Kartono ada singgasana yang diduduki. Sosok perempuan yang begitu anggun dan cantik. Sosok yang dikenali oleh Kartono sebagai sosok Ratu Pantai Selatan. Duduk begitu anggun di depan Kartono di atas singgasana yang begitu indah.
bahkan kumplit dengan para pengawal beserta dengan dayang-dayangnya. Aula istana dan singgasana itu bernuansa kehijauan, sesuai dengan mitos yang beredar di kalangan masyarakat Jawa. Di situ, Kartono pun ditanyai oleh sosok Ratu Pantai Selatan di hadapannya tentang keperluan dari Kartono. Kartono pun menceritakan semua permasalahannya. Dan di situ, dengan senyum yang begitu anggun, sosok Ratu Pantai Selatan berkata, "Baiklah, berapapun yang kau butuhkan, berapapun yang kau minta, akan kuberikan." Tapi sebelum itu, sosok Ratu Pantai Selatan memberikan isyarat gerakan tangan. Lalu salah satu dayangnya pergi meninggalkan aula dan datang kembali membawa seekor ayam dan sebilah pisau. Sama persis dengan ayam dan pisau yang ada di atas sesaji ketika pramono ritual di dalam cungkup makam. Sembelihlah ayam itu, dan nanti harta kekayaan yang kau minta akan kuberikan. Si dayang sambil tersenyum berjalan lenggak-lenggok mendekat ke arah Kartono, menyodorkan ayam dan pisau. Namun Kartono yang sedang memegang pisau dari si dayang, ketika akan menyembelih leher ayam, Kartono langsung menjerit karena kepala ayam, wajah dari ayam berubah menjadi wajah istrinya, Lasmi. Selepas menatap kepala ayam yang langsung berubah menjadi wajah sang istri, "Astagfirullahaladzim, ya Allah!" ucap Kartono. Yang sontak, selepas Kartono mengucapkan istighfar, aula istana pun langsung menghilang. Dalam pandangan Kartono hanya kegelapan. Begitu Kartono membuka mata, dia sudah kembali berada di dalam kuncup makam, di dalam bangunan makam. Dengan posisi duduk bersilanya sudah berubah menghadap ke dinding makam. Berarti itu pertanda ritual Kartono gagal. Kan waktu pertama ritual duduk sila, dia ngadep ke kuburan. Begitu selepas tadi istighfar, kembali ke kuncup bangunan dan sudah berbalik posisinya menghadap dinding yang awalnya dibelakangi oleh Kartono. Lalu Kartono pun bergegas keluar dari dalam bangunan makamnya Panembahan Ngabehinoto, yang ternyata di situ Mbah Ronggo sudah menunggu si Kartono. Malam itu ritualnya gagal. Kartono pun diajak pulang oleh Mbah Ronggo, diikuti pula oleh Pramono. Mbah Ronggo hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi kepada Kartono. "Mas Kartono, kan sudah Simbah bilang, kau sudah yakin apa belum? Karena memang yang namanya ritual pesugihan selalu harus ada korban. Tak ada yang gratis, Mas. Tapi kalau saja tahu istri saya yang jadi korban, saya nggak mau, Mbah. Apa nggak bisa, Mbah? Kalau pesugihan seperti jual musuh saja?" "Bisa, tapi tergantung siapa yang akan kau tumbalkan." Namun ketika Kartono menyebutkan sosok yang akan dia tumbalkan sebagai ganti istrinya untuk pesugihan jual musuh, ternyata Kartono menyodorkan Pak Wahyu yang sudah menipu Kartono dengan Mas Pri. Namun apa yang terjadi?
Selepas Mbah Ronggo melakukan penerawangan tentang layak atau tidaknya Pak Wahyu dijadikan korban, dijadikan tumbal, ternyata ditolak oleh sosok Ratu Pantai Selatan. Dan alasan penolakannya harus kalian ketahui nih. Ternyata alasan dibalik penolakan Ratu Pantai Selatan, sosok Wahyu, si penipu yang disodorkan oleh Kartono, dosanya terlalu banyak. Dan para jin pesugihan tak mau mengambil mereka. Jadi kenapa banyak orang berpikir, kenapa sih koruptor, maling, napi gak bisa ditumbalkan? Ya karena dosa merekanya udah terlalu banyak. Jin pesugihan pun gak mau ngambil mereka jadi tumbal. Karena walaupun bangsa jin dan bukan muslim, jin pesugihan pun masih ada takut kalau urusan dosa. Karena ketika mereka ngambil tuh orang jadi tumbal, taruhlah koruptor atau pembayaran misalnya gitu, itu kan dosanya nanti dia pun ikut menikmati. Dan itu mereka nggak mau. Jadi alibi-alibi orang-orang yang tak percaya tentang tumbal, tentang pesugihan, padahal kan tinggal ngambil aja tuh koruptor, kan fotonya ada di media, namanya lengkap ada, datanya ada. Kenapa nggak disodorin jadi tumbal? Jinnya nggak mau, bro. Buktinya ini yang dialami oleh Mas Kartono. Mau numbalin Pak Wahyu yang udah nipu dia, jinnya nggak mau, nggak gelem, nggak doyan sama orang yang dosanya terlalu banyak. Akhirnya Kartono pun berkata, waduh, kalau seperti itu Mbah, saya minta jalur putih saja Mbah. Jalur pesugihan putih yang diridhoi Allah Mbah. Lah ini ngaco lagi. Gak ada jalur pesugihan putih. Ingat, gak ada pesugihan putih. Yang namanya ritual pesugihan bersekutu dengan jin, itu jelas sesat. Gak ada yang namanya pesugihan putih. Ingat, harus kalian catat baik-baik. Khusus untuk Baraya KMS, kalian harus lebih cerdas daripada orang lain. Walau mau kiai, ustadz, gus sekalipun, kalau nawarin pesugihan putih, jangan kalian percaya. Apalagi ngambil duitnya dari alam gaib. Itu sudah di luar. Gak ada sanad yang jelas. Dan memang jelas-jelas sesat. Karena Allah tak pernah meridhoi persekutuan antara manusia dengan jin. Karena ketika manusia bersekutu dengan jin, hanya kerugian yang akan si manusia itu dapatkan. Mendengar permintaan Kartono yang ingin lewat jalur pesugihan putih yang diridhoi Allah. Kalau masalah itu, Simbah nggak bisa bantu. Mungkin Mas Pramono bisa bantu. Kartono pun menoleh ke Pramono. Gimana Mas Pram? Apa ada Mas? Ya, ada. Di daerah Purworejo. Nanti ku antar kau ke sana, ucap Mas Pramono. Akhirnya pagi hari itu pun Kartono dan Pramono pamitan dari rumah Mbah Renggo kembali ke kampung tempat mereka tinggal. Singkat cerita, selepas janjian Kartono dengan Pramono, Kartono pun dibawa Pramono langsung ke daerah Purworejo, menemui seorang kiai muda terkenal dengan nama Gus Arif di daerah Purworejo. Selepas bertemu dengan sosok kiai muda yang bernama Gus Arif, Kartono diwakili oleh Pramono menjelaskan tentang maksud tujuan mereka. Ini Pramono kenal sebenarnya dengan sosok si Gus Arif ini, karena beberapa kali pernah bertemu. Ya maklumlah, Pramono ini kan penghobi penikmat hal-hal mistis. Tempat-tempat keramat, kiai-kiai yang dianggap punya kesaktian dalam bidang ilmu hikmah banyak didatangi oleh Pramono. Nah di situ
Selepas mendengar semua permasalahan yang dialami Kartono tentang utang yang ditanggung sebesar 2 miliar lebih, Gus Arip dia berkata, "Mas Kartono, saya sanggup bantu Mas Kartono. Tapi dengan catatan, selepas uang 2 miliar itu diterima, uang itu harus Mas Kartono bayarkan kepada semua korban. Jangan mengambil 1 lembar pun untuk kepentingan Mas Kartono. Dan kalau memang mau, asal sanggup dengan maharnya, besok pun akan saya mulai lakukan, akan mulai saya kerjakan." Uang yang akan diambil Gus Arip dari alam jin itu sesuai dengan jumlah kerugian para korban peserta diklat. Total sebesar 2 miliar. Namun dengan syarat, Kartono gak boleh ngambil sepeser pun dari uang itu untuk keperluan pribadinya. Sedangkan untuk mahar ritual tersebut, Gus Arip meminta uang sebesar 15 juta rupiah. 15 juta uang untuk mahar dipinta Gus Arip pada waktu itu kepada Kartono. Karena ritualnya nanti untuk penarikan uang dari alam gaib akan dilakukan si Gus Arip sendiri. Jadi Mas Kartono ini tahu beres aja, tahu dapat duit aja. Selepas mendengar persyaratan harus ada mahar sebanyak 15 juta, Kartono pun pamitan pulang dulu bersama dengan Pramono. Sepulangnya dari rumah Gus Arip di Purworejo, Kartono cerita kepada istri dan mertuanya. Lalu modal nekat, hasil pinjam uang dari bank. Selepas untuk mahar didapatkan oleh Kartono, uang itu pun langsung dibayarkan kepada Gus Arip. Singkat cerita, entah betul atau tidak nih si Gus Arip melakukan ritual. Namun, ritual penarikan uang 2 miliar dari alam gaib pun gagal. Gagal dikarenakan katanya Kartono hatinya nggak bersih. Ada niat untuk menggunakan uang 2 miliar itu buat kepentingan pribadinya. Maka ritual gagal. Dan waktu itu Gus Arip berkata kepada Kartono, "Mas Kartono, uang itu sebenarnya sudah ada di alam gaib. Namun gagalnya kemarin tak bisa ditarik karena Mas Kartono." "Loh, kenapa saya, Gus?" "Mas Kartono, bukannya saya sudah jelaskan dari awal. Kalau Mas Kartono ada niatan setitik saja pengen pakai tuh uang buat Mas Kartono pribadi, ritual saya gagal, Mas." Di sini polanya bisa kalian pahami kan? Waduh, lantas bagaimana, Gus? Uang mahar kan sudah saya serahkan ke Gus Arip. Itu pun saya modal pinjam dari bank, Gus. Begini saja, kan sudah saya bilang, uang itu sudah ada di alam gaib. Sekarang, Mas Kartono sendiri yang harus mengambil. Loh. Ngambilnya gimana, Gus? Ada caranya. Ada caranya. Uang itu ditebus langsung saja oleh Mas Kartono dengan ritual membaca surat Al-Jin sebanyak 333 kali selama 3 hari berturut-turut. Bagaimana? Apa Mas Kartono sanggup? Kartono terdiam. 3 hari berturut-turut. Nggak sambil puasa, Gus? Ya tentunya sambil puasa. Puasanya pun 3 hari berturut-turut. Hanya boleh makan di waktu berbuka saja.
kalau Mas Kartono setuju, akan saya bangunkan pondok kecil di samping rumah untuk Mas Kartono melakukan ritual. Akhirnya karena sudah mentok dan Kartono pun merasa gagalnya Gus Arip karena dirinya yang hatinya nggak bersih, dia pun setuju untuk mengikuti langkah kedua, mengambil sendiri uang gaib di alam jin dengan penebusan membaca 333 kali surat Al-Jin. Lalu di hari yang ditentukan sesuai kesepakatan hasil hitungan dari Gus Arip. Jadi Gus Arip ngitung hari baik dulu nih berdasarkan weton naftunya si Mas Kartono. Dibangunkanlah gubuk kecil, ya seperti saung-saungan gitulah, di samping rumahnya Gus Arip. Ritual pun dimulai. Pertama Kartono mencari 333 kerikil sebagai penanda. Jadi disimpan di kiri nih waktu ritual. Habis baca satu surat jin, pindahin ke kanan. Dan terus seperti itu sampai kerikil yang 333 ini habis dalam satu malam. Karena setiap malamnya kan 333 kali. Setiap harinya gitu. Dan kerikil itu pun dicuci bersih oleh Kartono. Sambil mencuci satu kerikil, sambil membaca satu kali surat Al-Fatihah. Nah, ini bisa kalian nilai sendirilah. Kerikilnya dicuci gitu kan, sambil baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya ayat. Sampai selesai. Ngambil lagi satu, cuci lagi sambil baca Fatihah, simpan. Ambil satu, cuci, baca Fatihah, selesai, simpan. Sampai total 333 kali baca Al-Fatihah sambil nyuci batu kerikil. Selepas itu, ritual pun dimulai. Malam hari, Kartono masuk ke gubuk atau ke saung di samping rumah. Mulailah dia membaca Al-Quran surat Al-Jin sesuai perintah dari Gus Arip. Dan selama ritual 3 hari 3 malam itu, Kartono tak diperbolehkan tidur sama sekali. Udah mah uang 15 juta raib, ritualnya 3 hari 3 malam gak boleh tidur. Inilah ketika orang yang sedang buntu pikirannya, diberi saran apapun, dijanjikan apapun, tentunya akan langsung tergoda dan percaya begitu saja. Terlebih lagi, keluarnya itu dari sosok seorang ulama. Mohon maaf, bukan Akang mendiskreditkan sesuatu, tapi karena memang inilah hal-hal yang harus kita hindari, harus kita jauhi. Jangan melihat sosoknya ulama, kiai, ustadz, gus, dan sejenisnya. Zaman sekarang ini, di akhir zaman saat ini, bedain dukun dengan kiai itu susah. Ritual dilakukan. Selepas membaca surat Al-Jin, satu balik, batu dipindahkan. Makin malam, godaan pun mulai bermunculan. Di hari pertama dan hari kedua, godaan-godaan yang datang mengganggu ritual yang sedang dilakukan oleh Kartono begitu beraneka rupa. Pertama kali godaan yang datang di malam hari, ketika Kartono membaca surat Al-Jin dengan begitu khusyuk, terdengar oleh Kartono suara riuh perempuan yang begitu banyak. Kayak lagi ngaji di samping kelompok ibu-ibu yang lagi ngerumpi. Bahasanya bahasa Jawa. Yang jelas padahal di samping rumah Gus Arip itu tak ada orang lain selain Kartono. Hilang godaan suara riuh perempuan. Terdengar langkah-langkah kaki seolah mengitari pondok sederhana yang ditempati oleh Kartono. Suara tangis dan tawa kuntilanak, sosok pocong yang bermunculan, genderuwo, dan semua jenis hantu lokal yang terpikir di kepala Kartono
itu semua pada berdatangan mengganggu ritualnya Kartono. Namun Kartono berusaha memberanikan diri, menguatkan hati, menenangkan pikirannya, terus fokus membaca Al-Quran, membaca surat jin. Bukan hanya sosok hantu-hantu lokal, bahkan tiba-tiba di tengah malam, di tengah Kartono yang sedang berusaha bertahan, ketika mata sudah mulai lelah, namun tetap dipaksa melek, terdengar suara kereta kencana mendekat ke samping rumah Gus Arif dengan sosok pengendara yang begitu menakutkan. Hampir saja Kartono lari pontang-panting lompat dari pondok. Namun dia ingat, dia sedang tirakat. Kalau sampai gagal, habislah nasibnya. Akhirnya hari pertama dan hari kedua dilalui dengan lancar, walau berbagai gangguan saling berdatangan. Di hari ketiga, selepas makan di waktu buka puasa, yang hanya makan nasi putih dan air putih saja, tentunya 3 hari berturut-turut Kartono tak pernah tidur. Itu betul-betul di luar kebiasaan Kartono. Tubuh sudah mulai berontak. Mata sudah protes begitu lelah. Sudah tak sanggup. Hanya semangat ingin lepas dari masalahlah yang membuat Kartono bertahan melakukan ritual terakhir di malam ketiga. Di sini, ketika Kartono sedang membaca surat jin, lalu menyimpan kerikil ke samping kanan, tiba-tiba saja muncul gerombolan anak-anak kecil seperti tuyul, berlarian mengelilingi pondok sederhana yang ditempati oleh Kartono. Anak-anak kecil berkepala botak yang tak pernah dibelikan baju oleh orang tuanya, hanya mengenakan cawat, lari-lari dan loncat-loncat masuk ke dalam pondok. Di sini Kartono begitu gemas dengan mereka yang terus-terusan saja mengganggu dirinya. Kartono terus berusaha memfokuskan kembali hati dan pikirannya, walau mata tertuju ke Al-Quran di hadapannya. Tapi karena sosok tuyul-tuyul ini di sekeliling dirinya, agak terganggu juga si Kartono. Dan yang lebih parah, beberapa ekor tuyul langsung lompat dan duduk di pangkuan Kartono sambil berkata dengan nada cempreng, Mas, saya ikut ya mas, saya mau ikut. Kata tuyul-tuyul itu dengan tingkahnya yang membuat kita muak. Tahu sendirilah, tuyul itu nggak ada yang imut. Kecil-kecil, pendek, cebol, nyeremin gitu. Kartono awalnya masih bisa bertahan, walau ingin rasanya menghajar tuyul-tuyul yang ada duduk di pangkuannya. Tapi dia tetap bersabar. Namun ketika tuyul-tuyul itu mengacak-ngacak batu yang ada di kiri dan kanan Kartono, disitulah puncak amarahnya Kartono. Batu yang kiri dan kanan diacak-acak disatukan, yang membuat buyar dan hilanglah hitungan surat Al-Jin yang sudah dibaca Kartono. Saking marah dan emosinya, Kartono pun langsung menghajar tuyul-tuyul yang mengganggu dirinya. Namun ternyata tanpa Kartono sadari, bukan tuyul yang mengacak-ngacak batu kerikil di hadapannya, tapi dirinya sendirilah yang melakukan hal itu, sampai akhirnya membuat ritual itu pun gagal kembali. Akhirnya apa? Selepas ritual kedua yang disebut pesugihan putih, uang gaib 2 miliar dari alam jin gagal. Dan si Gus Arif angkat tangan, sudah tak bisa bantu karena ritual satu-satunya sudah gagal.
Kartono pun akhirnya pulang kembali ke Magelang dengan perasaan dan pikiran yang hancur. Sudah terbayang apa yang akan Kartono alami. Karena kasus penipuan itu, para korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Bukan hanya dituntut dilaporkan ke pihak kepolisian, Kartono dengan Mas Pri yang sesama anggota polisi itu ditagih pula mengganti kerugian para peserta diklat. Sampai akhirnya di bulan September 2013 itu Kartono ditangkap oleh pihak kepolisian, ditetapkan menjadi tersangka. Sampai-sampai drama penangkapan Kartono itu viral di salah satu channel televisi di TV One. Ditangkap dan dijadikan tersangka Mas Kartono ini. Namun kalau Mas Pri, tentunya karena dia seorang anggota, prosesnya berbeda dengan apa yang terjadi kepada orang sipil seperti Mas Kartono. Selepas persidangan, Kartono pun hanya bisa pasrah karena sudah habis akal. Dia pun sampai 2 kali ditahan di lapas Magelang. Sampai akhirnya setelah masa hukuman Mas Kartono selesai, di tahun 2016, Mas Kartono dia pun memilih merantau ke luar negeri. Sampai akhirnya dia terdampar di negara di benua Eropa. Dia bekerja dan tinggal di sana hingga sampai saat ini. Dan beberapa waktu lalu Mas Kartono membagikan kisah pengalamannya. Dia menitipkan pesan kepada semua para korban yang dulu dirugikan. Demi Allah, Mas Kartono tidak ada niatan sama sekali melakukan penipuan. Karena di sini Mas Kartono pun menjadi korban. Bahkan kerugian keluarga Mas Kartono melebihi kerugian para peserta. Dan untuk Pak Wahyu, nama samaran dari oknum mafia jaringan penipuan itu, Mas Kartono hanya berpesan, berhentilah. Jangan diulang lagi perbuatan yang merugikan seperti itu. Karena akibat yang akan dialami bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak pun siksa neraka akan kalian alami. Dan dari Akang pribadi, belajar dari kisah yang sudah Mas Kartono alami, hikmahnya begitu besar. Terkhusus buat Akang dan kalian semua yang saat ini mendengarkan. Jangan pernah kalian sesusah apapun tergiur oleh yang namanya ritual pesugihan. Baik dari siapapun munculnya pesugihan itu. Dari kuncen ataupun dari ulama atau orang yang dianggap ulama. Oknum ustadz, kiai, dan di sini oknumnya Gus. Jangan terpikat. Karena kalau sudah ikut ritual pesugihan, baik kemasan pesugihan putih atau pesugihan seperti di Bahrongo, pilihan hasilnya nanti cuman ada 2. Ditipu praktisi, ditipu dukun, ditipu Gus, atau ditipu setan. Hanya itulah hasil yang akan didapatkan. Dan semoga untuk Mas Kartono beserta keluarga menjadikan pelajaran besar bagi mereka agar lebih hati-hati lagi dalam setiap ucap laku dan lampahnya. Jangan sampai mengulangi kembali
apa yang dulu pernah dilakukan. Karena dampaknya begitu banyak orang yang dirugikan, sampai akhirnya membuat Mas Kartono 2 kali ditahan di lapas Magelang. Dan tentunya hal itu menjadi pukulan besar bagi Kartono beserta keluarga.